Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kita telah menetapkan sebuah dasar negara yang bernama Pancasila. Secara historis, ada 3 rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila, yaitu pertama, rumusan konsep Bung Karno yang disampaikan pada pidato tanggal 1 Juni 1945, berarti belum merdeka kita dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disingkat BPUPK. Setelah itu, yang kedua, rumusan oleh Panitia 9 yang juga diketuai oleh Bung Karno dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Dan yang ketiga, rumusan final pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang juga diketuai oleh Bung Karno. Namun, Pancasila bangsa Indonesia hanyalah ada 1, tidak ada 2, juga tidak ada 3, yaitu Pancasila sebagaimana yang sila-silanya termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proses pembentukannya dimulai dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian berkembang dalam naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 hingga tercapai konsensus nasional tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan. Sehingga keseluruhan proses tersebut harusnya selalu kita maknai sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara oleh para pendiri bangsa. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan hormati, sebangsa dan setanah air. Dengan demikian, dari keseluruhan dokumen otentik sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut, memang faktanya Bung Karno telah menjalankan suatu peran yang sangat strategis yang disebut sebagai causa prima lahirnya Pancasila, dasar negara Indonesia merdeka. Sekali lagi, selamat hari lahir Pancasila yang ke-76. Mari camkan dan amalkan Pancasila dalam tindakan yang bersatu secara bersama-sama, bergotong royong dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi Indonesia yang tangguh. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Patriot proklamasi.
Halo Sobat BKN PDI Perjuangan, selamat datang di konten terbaru kami, Bung Karno Series. Selama bulan Juli ini, kita akan hadir menemani sore hari Anda. Juni, bulan yang spesial di mana pada 1 Juni 1945, Pancasila lahir, yang saat itu disampaikan Bung Karno di sidang BPUPK. Kemudian di tanggal 6 Juni 1901 merupakan hari kelahiran Bung Karno, dan di tanggal 21 Juni Bung Karno wafat. Itulah kenapa bulan Juni diperingati sebagai bulan Bung Karno. Kali ini kita akan berbincang santai seputar Bung Karno bersama seorang narasumber yang luar biasa keren. Sudah hadir bersama kita Bapak Martin Alaida, seorang wartawan senior di era Bung Karno. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana kabarnya? Sore. Baik, terima kasih banyak. Saya merasa mendapat kehormatan berada di depan Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Baik, baik. Iya Bapak, terima kasih. Justru kami yang merasa terhormat bisa menghadirkan Bapak di sini. Pak, kita pengen berbicara banyak tentang Bung Karno dan wartawan begitu kan. Dulu Bung Karno itu sesayang apa sih kira-kira sama wartawan? Sedekat apa gitu loh Bung Karno dengan wartawan pada waktu itu? Boleh dikatakan tidak ada jarak, tetapi jarak itu kita ciptakan sendiri. Jadi misalnya ada semacam gentleman agreement, artinya kesepakatan yang tidak tertulis. Jadi kadang-kadang Bung Karno menerima, artinya bekerja harian itu, dia hanya pakai kaos oblong. Dia pakai sendal jepit silang yang terbuat dari kulit. Pakai sendal jepit itu? Ya, dan dia tidak pakai, bukan sendal jepit. Dulu ada zaman bahula itu sendal yang terbuat dari kulit yang bersilang. Oh iya. Itu orang tua dulu pasti ada. Dan dia tidak pakai peci yang sangat fenomenal itu. Jadi kita memuliakan dia dan kita tidak akan menceritakan itu, tidak melaporkan keadaan dia seperti itu. Jadi dia bagaimana ya? Dia menghormati kita. Pernah dia undang, saya kira 2 kali paling tidak. Saya dinas meliput dia sekitar setengah tahun. Itu diundang minum teh pagi misalnya. Dan sama saja, dia pakai kaos oblong, kepalanya yang culah tetap terbuka, sendalnya sama. Nah, pada waktu itu saya kan masih muda, baru awal 20-an. Saya kira itu sekitar 21 sekian gitu ya. Iya. Nah, menghadap ke Taman Merdeka, Istana Merdeka, itu warna hijau. Ada jalan di sini, gang. Dia duduk di sana, saya di sini. Kemudian ada pengawal ya dari saya kira Angkatan Laut. Dia orang Manado. Orang Manado. Nah, mungkin itu sebagian daripada trik keamanan. Jadi dia terus mengajak saya bicara. Oke. Kita kan nggak kenal. Iya. Karena terus ngobrol, Bung Karno nanya, "Hey," dia panggil saya, "Hey." Terus saya melihat, sudah kenal lama ya? Saya bilang, enggak, dia yang ngajak ngomong terus. Saya bilang, ya kayak gitu. Terus nanti dia tanya lagi, apa korannya? Kayak gitu, kita cerita. Oh, anaknya Pak Nyoto ya? Seperti itu, jadi hangat gitu loh. Dan kita menghormati dia, dan dia adalah, saya kira dia lengkap ya. Bung Karno itu lengkap, dan dia, kalau pidato dia menguasai teater, dan dia lama memimpin tonel di ND atau di Bengkulu misalnya. Dia lengkap. Dia tidak hanya belajar baris berbaris, dia menulis. Dia mengerti bagaimana harus tampil di depan publik. Gitu loh. Dia tidak mungkin tampil dengan kepala dia yang terbuka, dengan kaos oblong di depan rakyat dia. Dan dia terus terang, saya harus kelihatan sebagai pemimpin di depan rakyat saya. Tetapi kalau dia bertemu dengan kami wartawan, enggak. Karena kita tahu dia adalah pemimpin dan itu yang kita hormati. Sebagai sosok figur yang memang sangat lengkap begitu memang Bung Karno. Lengkap. Oke, baik. Kalau kita tarik ke zaman sekarang begitu Pak, kalau kita cermati banyak berita-berita begitu kan sekarang, kadang ada tata bahasa yang kurang dan seterusnya. Kira-kira Bung Karno dulu itu kalau nanggepin kayak gitu, sekritis apa beliau? Oh, dia ini guru ya. Jadi dia tidak hanya mengkritik, misalnya waktu itu ada kata yang sangat populer, kudeta misalnya. Banyak yang salah tulis. Nah itu kalau dia pidato, dia utarakan.
kalau kudeta itu nulisnya begini loh. Jadi nanti kalau saya nggak salah waktu itu di Istana Gelora Bung Karno itu ada pembukaan festival film Asia Afrika saya kira. Iya. Di situ ada spanduk semboyan, ada kata memperkuat gitu, strengthen. Nah, itu yang mengkonsep ini mungkin benar, tetapi pelaksananya kurang es. Oh, kurang es. Kurang es. Jadi Bung Karno kalau dia mau pidato, nah dia itu dulu dia kritik. Jadi kritiknya itu dia sebagai guru gitu loh. Oke. Nah, sementara saya sendiri sebagai wartawan harus melihat betul suasana, dan saya melihat misalnya sutradara Basuki Effendi yang bertanggung jawab, Iya. dia tangannya gemetar loh di belakang. Karena di depan umum itu strengthen itu kurang esnya. Gitu. Iya. Itu seperti itu. Oke. Berarti dia sangat ini berarti ya, detail sekali orangnya. Karena dia juga penulis, dia karikaturis, dia mengelola media, jadi dia tahu. Oke. Berarti kalau semisal Bung Karno sedetail itu, selain dari cerita-cerita unik itu Pak, kira-kira ada nggak tingkah laku Bung Karno? Ini kan kadang wartawan itu kan karena tidak berjarak, saking tidak percaya dengan Bung Karno, pasti ada dong momen-momen di mana Bung Karno ini yang tidak seperti ditampilkan ke publik gitu kan. Ada yang sosok-sosok yang sangat sisi lain dari Bung Karno gitu nggak Pak? Dia manusia. Iya. Dia manusia. Kita harus melihat dia sebagai manusia utuh. Dia bisa marah, dia bisa capek. Jadi pada suatu ketika dia meresmikan apa gitu ya di pendopo, di hall, kalau Anda melihat ke arah Istana Merdeka, itu di depan itu, acaranya di situ. Saya lupa itu acaranya apa, dan menterinya dan undangan keliling gitu. Mengelilingi dia duduk di kursi rotan, menyampaikan pidato dan pelantikan. Mungkin dia lelah ya, karena itu sudah giliran makan siang, dia lelah, pidato udah selesai, dia lihat menterinya masih berdiri. Kok masih berdiri? Seperti botol ya, katanya. Gitu. Mungkin dia marah, kita nggak tahu, tapi dia manusia. Dan karena itu juga saya sebagai anak muda, saya berani. Jadi waktu itu mau merayakan Dasawarsa Konferensi Asia Afrika. Dia menerima Norodom Sihanouk. Iya. Setelah pembicaraan di dalam, dia antar Norodom Sihanouk. Kalau kita melihat dari Monas itu, dari tangga itu ya antar sampai ke tangga dan sampai Norodom ke mobil. Terus dia naik lagi. Nah, saya dengan berani mengatakan, saya tunggu dia di atas, wartawan lain tidak ada yang melakukan itu. Terus saya tanya, Pak, besok masih mau ketemu nggak? Terus dia lihat saya, masih. Datang ya, begitu. Jadi dia tahu kita anak muda ya, dan dia tahu orang ini memang ada gairah. Kenapa? Tidak dilayani dengan baik, dijawab. Dia kepala negara. Tidak melalui juru bicara. Dia tidak melalui juru bicara. Ada nggak kira-kira sisi yang lucu atau usil begitu dari Bung Karno ke teman-teman wartawan pada waktu itu? Pasti sebagai seorang manusia dia pernah lucu, karena saya pernah lihat satu video begitu kan, dia membenarkan kerah wartawan dari luar negeri kalau tidak salah. Itu sikap yang seperti apa yang Bung Karno tampilkan di behind the scene-nya seperti apa? Mungkin saya lupa apakah dia melakukan teguran langsung atau tidak. Ada wartawan asing. Itu kan kalau meliput kan kalau siang tidak pakai jas, kalau malam kita pakai jas. Iya. Kalau siang cukup pakai dasi. Oke. Nah, ada wartawan yang mungkin dia tidak niat tidak menghormati presiden, bukan begitu. Tapi mungkin dasinya lupa. Terus itu kan ada tanda pengenal. Jadi kartu pers. Setiap wartawan boleh masuk, untuk mendapatkan identification card diberikan. Nah, si wartawan asing ini meletakkan ID card itu sebagai pengganti dasi. Nah, saya kira Bung Karno mungkin lihat, tapi bukan dia yang menegur. Ada pihak security yang mendekati supaya diganti. Oke. Nah, seperti itu. Baik. Pak, sebagai seorang wartawan yang dulu bisa dekat sekali dengan Bung Karno,
apa yang Bapak dapatkan inspirasi dari Bung Karno ke dalam diri Bapak? Ada yang bisa kita share ke publik begitu, Pak? Begini ya, dia ini kan berada di salah satu panggung yang besar, satu bangsa, dan dia tepat berada di situ. Panggung itu tidak terlalu besar buat dia memimpinnya dengan benar, dengan tepat gitu. Jadi yang dia pimpin ini kan tidak satu pulau kecil, satu kota yang betul. Hanya terdiri dari 4 juta, misalnya tidak. Ini ketika itu sudah sekitar antara 100-150 juta. Iya. Dan dia itu datangin terus, misalnya sampai ke Papua. Papua itu sampai, kalau saya nggak salah, hampir tiap tahun dia datang. Jadi ada yang lucu. Jadi dia kalau datang ke Papua waktu itu, lantas di Papua, di Irian Barat waktu itu, dia disambut dengan upacara adat. Upacara adat itu untuk menghormati dia. Ada ditampilkanlah wanita-wanita lokal. Iya. Dan itu dengan dada terbuka. Karena itu tradisi di sana, itu penghormatan di sana. Iya. Kita tidak bisa melihat dari perspektif kita. Iya. Tidak bisa gitu. Tapi begitulah cara orang di Irian Barat untuk menghormati kepala negara, orang yang dia sangat hormati. Ini suatu pembicaraan yang luar biasa sekali teman-teman dengan Pak Martin Alaida, karena beliau memang dulu waktu masih mudanya memang bisa sedekat itu dengan Bung Karno. Ini pembicaraan yang luar biasa. Tentu perspektif yang disampaikan oleh Pak Martin ini menjadi salah satu puzzle dari Bung Karno yang mungkin tidak banyak orang tahu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu bersama BKN PPD Perjuangan melihat tayangan di konten terbaru kami ini. Teman-teman semua yang masih penasaran atau mungkin punya perspektif lain, boleh juga loh untuk request tema dan share komen di bawah ini. Jangan lupa buat like dan subscribe di channel ini biar kontennya makin berkembang. Oke, sampai jumpa. Salam Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? جناب آقای احمد سوکارنو از شخصیت‌های نامدار تاریخ سیاسی معاصر کشور اندونزی هستند که نام ایشون با وقایع مهم تاریخ سیاسی گره خورده. یکی از مهمترین این وقایع فعالیت‌های ضد استعماری و ضد امپریالیستی جناب آقای سوکارنو است که این فعالیت ها سالها ادامه داشت بر ضد استعمارگری هلند، بر ضد استعمارگری ژاپن، که در نهایت به اعلام استقلال کشور عزیز اندونزی منجر شد و این استعمار ستیزی و ضد امپریالیست بودن ایشون نام ایشون رو در اذهان مردم، خصوصا مردم کشور ایران که مردمی انقلابی و ضد استعمار و ضد امپریالیسم هستند جاودانه میکنه. پانچاسیلا یکی از دستاوردها و پیشنهادات جناب آقای سوکارنوست که به جامعه اندونزی وحدت بخشیده. همچنین نام جناب آقای احمد سوکارنو گره خورده با اتحادیه جنبش عدم تعهد و ایشون یکی از پایه‌گذاران و بنیانگذاران این اتحادیه هستند که کشورهایی که در دو بلوک شرق و غرب آمریکا و شوروی سابق نمی‌گنجیدند رو در بر میگیره. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Badan Kebudayaan Nasional Pusat PD Perjuangan mendapatkan amanat dari DPP PD Perjuangan untuk melaksanakan kegiatan Bulan Bung Karno. Amanat ini dilaksanakan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh oleh BKN Pusat sebagai badan yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengembangkan, melestarikan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai keindonesiaan dalam berbagai kegiatan budaya.
Bulan Bung Karno tahun 2021 ini kita isi dengan berbagai kegiatan yang berbeda dan tidak biasa. Apabila selama ini bulan Bung Karno menjadi momentum untuk menggali nilai-nilai dan pemikiran Soekarno, menghidupkan kembali warisan dan peninggalan-peninggalan Bung Karno, terutama di bidang seni dan kebudayaan. Pada tahun ini, bulan Bung Karno kita isi dengan menyimak bagaimana Bung Karno di mata negara-negara sahabat. Bung Karno memiliki tempat istimewa dalam pergaulan bangsa-bangsa internasional pada masanya. Oleh karena itu, dalam peringatan bulan Bung Karno tahun ini, kita ingin mendengarkan kesan dan pesan dari para duta besar negara-negara sahabat tentang Bung Karno. Bagaimana Bung Karno dikenal oleh para diplomat internasional hari ini? Apakah mereka masih mengenal Bung Karno? Apakah pemikiran dan idealisme Bung Karno masih hidup di antara bangsa-bangsa tersebut? Kita juga menyiapkan kegiatan yang menggali pengenalan dan pemahaman tentang Bung Karno di kalangan anak-anak muda. Tidak hanya anak-anak muda Indonesia. Kita tentu ingin mendengarkan bagaimana anak-anak muda dari berbagai negara bercerita tentang Bung Karno. Apakah mereka tahu siapa Bung Karno? Apakah mereka mengenal pemikiran dan peranan Bung Karno dalam perjuangan mendirikan dan membangun Indonesia? Untuk itu, selamat menikmati program-program yang sudah dipersiapkan oleh BKN Pusat PD Perjuangan. BKN Pusat berterima kasih atas kepercayaan dan mandat yang diberikan oleh DPP PD Perjuangan untuk menyelenggarakan Bulan Bung Karno melalui pendekatan seni dan budaya. Selamat menikmati dan selamat merayakan Bulan Bung Karno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.